Semuanya juga sama ya, nggak semua, cuman umumnya memang begitu. Jadi nggak langsung ketemu, nggak lama proses, naik turun, bukan naik turun, malah diturun terus. Kalau naiknya belum waktunya, umumnya memang begitu. Biasanya naiknya nanti anak kedua baru gitu, atau sudah di atas 8 tahun, di atas 8 tahun biasanya baru mulai kuliah, di atas 9 tahun gitu ya. 8-9 tahun pernikahan biasanya mulai terlihat rezekinya. Itu wajar. Kalau baru 5 tahun ke bawah ya memang masih banyak ujian, memang umum. Itu dirasakan semua orang, dirasakan semua orang, itu hal yang wajar. Biasanya rumah tangga yang matang tuh 10 tahun ke atas itu sudah betul-betul terlihat nanti jalan rezekinya gitu. Mulai usahanya bagus, mulai bangun rumah, mulai bisa beli apa-apa gitu. 8 tahun ke atas biasanya ya. Kalau 5 tahun ke bawah biasanya memang masih terlunta-lunta, masih luntang-lantung. 5 tahun ke bawah itu masih luntang-lantung, itu wajar. Banyak yang merasakan itu ya, wajar. Nah, 5 tahun ke atas biasanya mulai terlihat usahanya, jalan rezekinya gitu ya. Itu hal yang wajar. Kalau dalam rumah tangga, baru rumah tangga dan membangun rumah biasanya ada ujian khusus gitu. Kalau bangun rumah ada yang penyakit, ada yang usahanya turun gitu, habis bangun rumah tuh. Jadi baru menikah dan habis bikin rumah itu ujiannya lumayan. Itu memang adanya, benar adanya ya. Gitu. Tapi itu tidak berlaku. Tapi berlaku sih itu. Itu tapi nggak semua orang begitu. Ada yang dapat ujian itu, ada yang tidak gitu ya. Cuman kebanyakan dapat ujian itu. Rumah tangga baru itu masih terlunta-lunta, masih luntang-lantung nyari duitnya, usahanya masih luntang-lantung. Nah, itu 5 tahun ke bawah, 5 tahun ke atas, atau bisa juga setelah anaknya punya 2, biasanya tuh mulai naik gitu. Nah, jadi itu hal biasa, hal yang wajar, itu umum, hal yang umum. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan, fokus aja maju, fokus ya terus aja bergerak gitu ya. Karena nanti ketemu, setelah makin lama ketemu. Kalau nggak berusaha ya nggak naik. Kalau berusaha pasti ketemu nanti. Begitu. Terus masalah apa lagi selain tangga? Dalam yang tadi kan, yang kedua dari segi dengan benar-benar istiqomah dalam hal pengamalan yang sudah dipelajari di sini kan. Soalnya kalaupun ditinggalkan fokus bekerja, ada aja yang nyebut aing enggak tolong kayak gini. Kayak mau di Majalengka, mau di Bogor. Nah kalau sekarang memang pengen benar-benar dikumpas tuntas lah sampai belajar sampai menurut akan cukup tuntas gitu. Soalnya dari segi percaya diri itu semenjak beberapa tahun bulan mungkin itu doang kan. Percaya diri dalam hal pada saat menangani sering timbulnya itu keraguan. Bisa nggak, ini nggak. Tapi pada saat memang udah dilakukan di sabar, alhamdulillah masih ada aja jalan. Cuman terkadang sering itu ada sikap keraguan, bimbang.
itu mah wajar. Itu juga wajar. Saat ngobati orang terus ragu itu wajar. Itu masih hal yang wajar ya. Banyak memang yang istilahnya pemula ya bahasanya ya. Kalau pemula yang baru terjun memang rasa itu pasti ada. Gitu. Kalau pemula yang baru terjun rasa itu pasti ada rasa itu. Nah, beda dengan yang sudah pengalamannya banyak gitu ya. Beda yang pengalamannya sudah banyak atau sudah cukup mumpuni gitu ya. Itu beda. Jadi nggak ada keraguan lagi. Ya itu hal yang wajar. Gitu. Jadi itu juga wajar, tidak masalah. Keraguan itu pasti ada untuk orang-orang yang baru terjun. Gitu. Apa dari segi keyakinan itu ada cara kan? Maksudnya untuk benar-benar kita titik stabil yakin. Itu mah berjalannya waktu. Semakin banyak jam terbang ya semakin paham nanti. Jadi dari jam terbang gitu ya. Dari jam terbang. Semakin banyak jam terbang ya semakin nanti hilang dengan sendirinya. Itu kekurangan jam terbang, kekurangan pengalaman. Nah, seharusnya Niko sama Farhan seharusnya nggak ada rasa seperti itu. Tapi belum tentu, bisa saja ada itu ya. Tapi seharusnya Niko sama Farhan rasa seperti itu, keraguan itu nggak ada seharusnya. Karena sudah hampir selesai ya. Tapi belum tentu, bisa saja kalau ya nggak jaminan kalau dia tidak punya rasa seperti itu. Bisa saja rasa seperti itu muncul saat di rumah gitu. Tapi seharusnya enggak, seharusnya gitu. Tapi kan nggak tahu juga, kualitas manusia kan nggak sama ya. Bisa saja pas di rumah si Farhan si Miko pun sama gitu, bisa gitu. Jadi intinya rasa seperti itu masih cukup wajar. Ini semua orang yang belajar pasti mengalami hal seperti itu. Gitu. Ragu-ragu, keraguan itu pasti ada. Tapi beda hal dengan orang yang jam terbangnya sudah mapan gitu. Jam terbang sudah mapan nggak ada keraguan. Jadi sudah enjoy aja. Gitu. Jadi solusinya adalah jam terbang solusinya. Semakin banyak, semakin sering, maka semakin bagus. Gitu. Nanti normal gitu. Umum lah nantinya, sama kayak orang-orang yang sudah paham. Dan yang terpenting tadi, belajar itu tidak ada ujungnya ya. Belajar itu nggak ada ujungnya. Nggak ada ujung itu berarti ya pelajaran nggak ada selesainya, nggak ada habisnya. Tuh, terus apalagi masalah ilmu kesepuhan ya, ilmu kesepuhan itu masih panjang, masih jauh. Belum selesai semua sih, Farhan Niko juga belum semua selesai. Karena kesepuhan itu banyak hal, seperti kanuragan aja masih wilayah ilmu kesepuhan. Nah, kanuragan Miko Farhan aja nggak mau belajarnya, tawa. Miko nggak mau belajar kanuragan, capek katanya. Padahal masih wilayah itu untuk nanti pelengkap penyempurna. Jadi alhasil dari ribuan itu nggak ada yang mempelajari ilmu kesepuhan semuanya. Dari ribuan orang yang belajar ilmu kesepuhan di sini, belum ada satu pun yang menerima ilmu kesepuhan keseluruhan, itu belum ada. Ya, umumnya setengahnya umumnya. Gitu. Paling bagus itu baru setengahnya aja. Yang paling berat dan nggak dipelajari adalah ilmu kanuragan. Ingat. Dulu Selamat hampir mau Selamat nggak jadi gitu. Selamat hampir mau ke kanuragan dulu, akhirnya gugur lagi gitu.
apalagi yang belajar kesepuhannya privat ya, itu kan nggak ada waktu buat belajar kanuragan, nggak mungkin belajar kanuragan. Jadi ilmu kanuragan itu pelengkap ilmu kesepuhan, itu pelengkapnya, setelannya gitu. Kalau untuk kondisi sekarang kan ya bisa makan kesepuhan, ya apakah masih bisa dan ya meneruskan pembelajaran kan di luar pondok mungkin Ya, karena ada aktivitas seperti kerja waktu ya kayaknya waktunya yang susah. Yang susah itu waktunya, kan sudah ada kewajiban. Sekarang mah solusinya itu aja, solusinya jam terbang aja. Jam terbang paling solusinya ikut asahan aja tahunan gitu. Solusinya hanya itu. Terus kalau ada acara seminar tinggal datang begitu ya, solusinya itu aja. Kalau ada acara seminar datang maka bertambah lagi ilmunya. Terus asahan datang, itu aja solusinya. Enggak, kalau udah berumah tangga susah waktunya ya. Solusinya itu aja, tahunan, asahan sama seminar. Kalau pas lagi ada seminar datang, itu aja solusinya kalau untuk sekarang ya. Kemarin juga kan sempat di Bogor kan emang ada rencana dan bahkan sudah berjalan majelis keliling ke rumah pasien kan. Iya. Setiap seminggu sekali yasinan, tawasulan. Tapi pada saat berjalan sering bertanya ke di sini apakah ini sudah benar dan sudah diperbolehkan izin dari ridho sama guru gitu untuk pengamalan sana. Boleh saya izinkan gitu ya. Dulu terakhir ngerjain apa? Kayak enggak ingat nggak? Iya, terakhir itu mau pulang terus sebulan dulu di sini sampai kalau dari kesepuhan memang sudah beres kan untuk amalannya ya 1 sampai 7. Selain itu kalau ada terakhir pengesahan mungkin yang kemarin 3 hari di sini. Oh baru beres yang 7 formasi itu ya? Belum ada meditasi udah? Yang itu enggak. Pas pengesahan dikasih tahu Farhan sama iya. baru kemarin. Oh iya baru, berarti nggak nyampe ke situ waktu dulu ya? Iya. Ya itu formasi itu penting ya. Intinya kesepuhan itu ya. Makanya tadi saya bilang ikut solusinya ya karena sudah rumah tangga tahunan yang asahan ya. Cuman ikut asahan. Terus kalau ada seminar itu aja solusi kalau udah rumah tangga. Soalnya kalau udah rumah tangga di sini juga nggak mungkin gitu. Jadi solusinya asahan sama tahunan dan terus jam terbangnya dikembangkan ya. Semakin sering maka semakin paham nanti. Nggak ada izin dan juga dari akal insya Allah nanti akan dikembang. Terus terkadang kan pada saat menangani pasien ya, orang itu juga nggak percaya diri, seakan-akan selalu bergantung ke Aindra gitu. Ada Aindra mah asa enakan jauh-jauh gitu juga kan di satu sisi Aindra juga punya kegiatan lain lah, nggak mungkin seterusnya harus hebat gitu kan. Dan memang nggak sedikit suka bilang Aindra tidak boleh belajar kayak seperti itu. Boleh belajar sekiranya untuk membentengi diri sendiri katanya gitu. Iya. Cuman kan Aindra belum secara langsung ada apa itu dari akal gitu, siap ataupun apa dan masih ragu dan belum percaya diri untuk mengembangkan ke arah sana. Iya karena kan belum tuntas ya. Iya. Belum sampai tuntas, jadi belum ada pelajaran ke arah sana. Mungkin nanti ya tuh setelah asahan yang nanti ya, karena asahan kemarin baru sekali ya. Baru sekali. Yang mudah-mudahan yang kedua kali nanti. Nanti asahan yang nanti aja ya. Asahan yang nanti supaya bisa masuk ke santri gitu ya, ke jamaah. Tapi dipilih usianya ya harus tepat, jangan sembarangan sih beresiko. Ini termasuk ke istri itu gimana?
bagusnya jangan dulu. Boleh ke orang lain tapi yang usianya sudah kalau bapak usia jangan. Nanti resiko. Nah, Bapak kemarin di sini ya? Iya kemarin. Oh, Kata saya ke sini Pak Syariat tuh. Kesininya kesian. Saya Ini bapaknya ini. Jadi gini, saya udah di jalan tol kemarin. Mau balik lagi nggak bisa jauh. Kenapa bapaknya? jadi gini kan, ini kan gatel. Serius tuh dari dulu pada saya. Kenapa? Agak kencang dikit mas. Gatel, serius Gatel. dulu. Nanti udah katanya 2010 Pak. Iya. 2010 tuh cuma kata saya ini ada udaranya gitu Pak, ada makan apa Pak, gombong ya, sama ular itu Pak, ular tanah. Kenapa macamnya? Nah itu Bapak gimana Pak? Maksudnya kenapa belajar ilmu atau kenapa? Tahu tuh orang tua. Oh bapak pernah belajar? Ya kalau orang tua adik-adiknya orang Iya. tua saya. Oh orang tua bapak Orang tuanya iya. pernah belajar? Adiknya bapak. Oh adik mamang berarti ya, paman. Iya. Itu kenapa belajar ilmu? Enggak, saya itu adanya dikasih kan, dikasih mesin. Oh yang dikasih pamannya. Terus Mesin bapak ini. masuk ke sini. Jadi anaknya tuh ngomong, nama saya itu ya udah kesana aja kamu ditengok dulu katanya gitu. Hanya 3 ibu putih, macan gombong, sama ulalanan. Jadi malah pengennya ke sini. Padahal dikasihnya ke dia gitu. Kata anaknya udah kesana aja. Oh anaknya si abah itu yang bicaranya. Saya jadi dicari. Berarti dianya suka ngelihat gitu ya? Kan di sini kan. Sario. Yang Sario. terus. Aryo. Lupa Nah, saya. kalau topan. Oh iya. Dulu saya pernah kesini beberapa tahun. Yang dari kesana itu gitu. Cuman kesana kamu aja. Intinya mah itu minta diambil kan, dikoreksi dulu kan gitu. Iya iya. Bapak suka kerasanya apa aja? Gatel semua badan. Panas. Terus apa lagi? Enggak ada lagi. Cuma gatal aja. Ada mimpi aneh gitu enggak bapaknya? Di kita ya orang itu kadang-kadang. Berarti biasa ya, mimpi biasa. Istri masih ada? Ada. Gatel enggak istri? Enggak. Enggak, bapak aja. Satu rumah ada berapa orang bapaknya? Satu yang di rumah satu, yang lain di sana semua ke Tangerang. Oh, Ini anak-anaknya. Tangerang sekarang. Berarti yang di rumah? Cuma satu. Berarti bertiga sama istri? Bertiga. Wetonnya apa bapak? Senin. Rakam. Berarti dari kapan? Udah berapa lama bapaknya? Nggak tahu. Ada setahun? Lebih. Lebih? 2 tahun ada? Lebih. Pokoknya 2000. Bapak siapanya? Saya cari lahiran. Kalau saya ini saudara Pak. Saudara kesini? Sepupu atau gimana? Bukan. Tetap tapi ya? Tetap lah tangga. Saudara. Nggak kayak itu orang tua saya nggak ada, orang tua saya. Teman saya aslinya Sindang Lawu gitu. Oh aslinya orang Cirebon. Sindang Lawu. Tapi ada turunan dari Brebes. Brebes. Oh gitu ya. Dua. Ini ayatnya Pak buat pakait. Ayatnya pakaitan.
Tapi bapak kesehariannya kemana? Di rumah aja. Di rumah. Iya, suruh beli sawah kan nggak boleh. Nggak Siapa? boleh, bukan jatuh kan. Anaknya. Iya, jatuh kewajiban. Iya, usia bapak berapa ya teh? Kemudian ya bangsa ya 80 kan. 80. 79. 79. Masih muda 79. Muda. Mm-mm. Kan belum 97. Baru 79. Kalau 97 baru sudah tua. Yang pada tahu udah pada ini kan. Iya. Berarti bapak gatel ada 3 tahunan ya? Ada. Mm-mm. Tadinya suka ke sawah nggak dulunya? Ke kebun? Iya, barangan itu putu saya tuh jadi punya itu lele kan, ikan lele. Oh, balong, lele. Iya, di olah Iya. tahunnya. Ternak, Orang ya. kok, ya kalau lele taruh itu loh, mungkin tuh. Enak, Hmm. ada lele kan enak. Iya. Loh, itu kuatel. Dari air itu Iya, iya. sampai akhirnya sampai sekarang itu apa ya, penyebabnya ya, Iya. wasilahnya atau jalannya, awal mulanya ya Pak, Iya. Iya. awal mulanya gatal dari main lele. Lele. Tapi kalau murni dari air lele itu kutu air ya bisa, tapi itu nggak lama, paling lama ya beberapa bulan, 7 bulan 6 bulan udah hilang Iya. 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 paling lama ya. Jadi saya dipegang, oh makan, kepalanya gede, lah itu cakep, Iya. pendek, Eh, misalnya segini, hmm, lah ini segini kayaknya iya badannya. badannya, Iya. kan naik, Iya, dikemanain itunya? jauh mau dibakar mau dia, Nggak dimasak enggak? enggak, Cuman dipegang aja, dipindahin. pegang, Iya. taruh niko, Hmm, ya hidup lagi. iya. Kalau kulit bapak dilihat masih normal ya, masih wajar. Ya hari ini kan masih Tapi ya kelihatan kulitnya gatal ya, Gatal. kelihatan. Hmm. Sedikit tebal, kulit bapak menebal sedikit. Berarti ke dokter udah berapa ratus kali? Udah ratusan ya? Pol. Udah full. Iya. Ya sudah ya. Oh biasa orang aja. Mm-mm. Tapi nggak ada panas dingin gitu, nggak ada ya Pak? Normal. Nggak ada panas dingin, meriang gitu, nggak ada ya? Ya yang kayak umum. Ya kalau lagi sakit, Sakit, kalau iya. lagi sakit aja itu mah wajar. Wajar. Itu mah hal wajar. Bapak lahirnya Senin. Jadi begitu ya, Mas. Udah ketahuan. Jadi dulu nek ini mah bukan sihir atau apa-apa ya. Tadi kan udah diobrolin sama si bapak ya. Kalau kata kita mah kesambet ya. Sambet ya. Cuman ini lama jadi Nama namanya. Ya kalau anaknya kan namanya saya udah sama aja langsung. iya nggak apa-apa kan supaya tahu. Iya. Kan saya tahu tadi bapak dulu nih suka ke sawah, ke hutan kerjanya. Ada lele yang aneh, kepala gede, badannya pendek. Tadi ngomong Iya. mungkin pas lagi di situ gitu.
Nama ibunya siapa Pak? Siapa? Kok kayak nama Sunda ya? Nama Sunda juga bisa Pak? Yang Cikedoknya kan campur orang. Oh campur Sunda. Campur Sunda. Pantesan Supinah itu nama Sunda. Campur. Bisa ke Sunda ya bisa ke Jawa. Iya, Cuman Supinah masuk ke Sunda masuk. masuk. Kalau saya nggak masuk. Apa Bapak namanya tadi? Rakam sih. Rakam, iya. Rakam ke Sunda enggak, iya benar. Bapak tahu ya? Bapak ke Jawa Barat kemana aja waktu muda Pak? Ya, kemana aja. Jakarta. Belum orang pada Jakartaan saya tahu. Sudah ke Jakarta ya Pak? Masih Jadi Bapak nggak ada santetnya ya? nggak ada. Sihir, santet itu teluh apa nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kiriman. Nggak ada kiriman apa-apa. Nggak ada. Terus kalau yang tadi 3 macam yang disebutkan, nanti saya periksa dulu ya. Tapi yang udah jelas itu yang dari kebon. Tadi 3 tahun lalu yang tadi si Bapak omongin. Nyender sini bapaknya. Punggungnya ke sini nyender. Nah, madepnya ke sono ya. Mau diperiksa dulu ya. Iya. Bapaknya jangan baca-baca. Kalau saya mental. Bapak. Tarik nafas bapaknya. Maaf ya Pak, kepalanya. Udah Pak. Yang 3 macam itu jadi bukan tinggal di badan si Bapak ya. Gitu. Ya memang ada ya. Tapi tidak tinggal di badannya enggak. Jadi suka sesekali nengokin, suka sekali ngeliatin, nyamperin. Tapi bukan berarti masuk terus ada jadi badan si Bapak, itu enggak ya. Mungkin dia cuman apa ya, cuma ngeteng aja, cuman apa, cuma ngawasi. Cuma ngawasi. Mungkin dia butuh tempat juga, butuh tempat atau orang yang bisa dipilih sama dia ya. Cuman kayaknya belum cocok, jadi cuman ngawasi. Jadi bukan karena hodam itu ya. Tapi
seperti ini karena hal tidak disengaja dulunya. Jadi hal yang tidak disengaja. Yang tadi diceritain. Bapak nggak dingin kan? Iya. Sembuh ya Pak. Sehat. Bapak ikut sama Ustaz Farhan. Bapaknya ikut sama ini karena ilmu yang hodam tadi ya, jadi nggak ada kaitannya. Meskipun hodam itu ngawasi, Iya. gitu. Mungkin ngawasinya kasihan ya, karena hodam ini baru-baru ngawasi. Kalau sakit ini udah lebih lama dia. Iya. Udah lebih lama, 3 tahun lebih lah, sudah 3 tahun juga lebih. Lebih benar. Lebih dari 3 tahun. Terus si bapak ini tadi waktu bergelut waktu masih bergerak di bidang pertanian atau masih ke hutan, masih ke sawah ya. Iya. Nah disitulah kena wisa namanya ya. Kena wisa si bapak ini. Dan tadi si bapak ngakuin, saya megang lele, Iya. tapi badannya buntet katanya. Iya. Si bapak ngakuin tadi, terus ngalamin hal apa tadi saya lupa. Ngomongnya bahasa Jawa apa? Itulah titik awalnya. Ternyata itu bukan ikan sembarangan. Iya. Gitu. Tapi untungnya nggak digoreng sama Dari bapak. goreng. Nah tapi kembali akhirnya ternyata si lele itu mempunyai racun ya. Si lelenya itu siluman lah atau bahasa ininya ya, mempunyai racun sehingga berpindah gitu. Sebetulnya siluman lele itu nggak punya racun seharusnya, mungkin siluman lele itu sedang bermasalah. Nah, akhirnya masalahnya malah pindah ke sini. Jadi bukan siluman lele itu menebar racun, bukan, karena jenis siluman lele itu tidak beracun ya, tidak beracun, tidak mengakibatkan seperti ini seharusnya. Nah jadi siluman lele ini bermasalah, si bapak megang, pindahlah masalahnya begitu. Kayak begini kalau di film mungkin ya. Kalau di film itu suka ada yang dikutuk jadi belibis ya. Kalau film Angling Dharma ya. Nah, kan ada ya kalau di film. Terus ada yang dikutuk jadi kucing misalnya. Jadi ayam gitu ya. Nah, atau ada yang sedang kalah dalam ilmunya. Nah, akhirnya ada yang megang. Malah pindah ke yang megang penyakitnya. Begitu Pak, paham ya? Jadi bukan siluman lele juga penyebabnya, bukan. Siluman lele karena tidak punya kemampuan untuk menebar racun. Jadi bukan dia. Mungkin dianya sedang bermasalah, si bapak megang. Pindahlah masalah itu ke si bapak. Dan bukan karena hodam naga, hodam apa tadi, singa barong ya? Apa? Ular lanang ya, macan gombong ya. Ya itu nggak masalah ya. Itu ilmu zaman dulu sebetulnya. Jadi itu ilmu-ilmu zaman dulu tapi tidak bermasalah ya. Gitu. Justru mereka sepertinya mau ngebantu, sepertinya ngawasi, tapi yang dilihat si Mas itu sudah bagus ya. Siapa sih Mas, siapa yang lihat? Yang ngelihat itu siapa? Ya. Ya itu sudah bagus. Yang mana sih, saya lupa kan? Aryo itu Iya, saya agak lupa ingat. sebelum dibangun. Oh iya. Aryo, saya, Oka, Oki, Iya. hampir setahun. Jadi intinya sudah bagus ya. Sudah sedikit akurat, sudah bagus. Tapi tidak menyebabkan sakit ya. Justru dia itu sepertinya ngawasi ini orang kenapa gitu, sakit apa gitu. Nah, jadi jalurnya begitu ya Pak ya. Nanti kalau ada yang nanya jelasin ya begitu ya. Iya, jadi bukan santet, bukan sihir, dan juga bukan karena hodam yang 3 tadi. Hodam yang 3 tadi itu hodam ilmu. Mungkin dia kasihan, ini orang sakit apa. Nah, pas ketemulah kelihat sama itu, kok ada ini gitu. Ternyata mereka tidak jahat ya. Mereka nggak jahat.
Justru sepertinya meneliti ini kenapa orang sakit apa. Ya gitu ceritanya. Jadi bukan santet sihir dan bukan juga karena ilmu hodam tadi ya. Justru hodam itu mungkin karena dia ini kan masih saudara, masih ada darah. Kenapa orang ini sakit apa? Dilihatlah sama itu, kok kayak ada anunya. Penyebab sakitnya adalah 3 tahun yang lalu. Ketika beliau tidak sengaja memegang tadi ikan misterius tadi ya. Ikan misterius tadi. Jadi ada kemungkinan nggak? Sangat mungkin Pak. Itu mungkin si ikan itu bermasalah lalu di kalah ilmu lah intinya ya. Kalah ilmu bisa diapakan sama lawannya. Tanpa sengaja ketemu lah si bapak. Tapi biasanya seharusnya si bapak ini ada sedikit kelebihan seharusnya ya. Tapi ada kelebihan nggak kelihatannya Pak? Oh ke anaknya? Kenapa bisa ngelihat anak kandung bapak ini? Nah, ya benar berarti kan? Ya harusnya si bapaknya, tapi si bapaknya enggak berarti ya? Oh malah ke anaknya. Itu bisa terjadi Pak? Punya kelebihan bisa ngelihat ya. Berarti tepat ya obrolan saya Pak ya. Nah jadi memang seperti itu. Jadi bukan diganggu sama hodam yang 3. Hodam yang 3 itu justru meneliti ini kenapa wong sakit wis pirang-pirang tahun ya. Nah, cuman mereka belum bisa menyembuhkan gitu. Ya mudah-mudahan berjodoh ya Pak. Saya juga nggak bisa janji ya. Tapi intinya aman ya, aman. Tidak ada masalah ke nyawa ya. Jadi si bapak nggak ada sangkutannya ke terancamnya nyawa. Kan penyakit itu ada yang mengancam nyawa ya. Nah kalau si bapak nggak, penyakitnya tidak mengancam nyawa gitu ya. Jadi masih aman. Nanti dijelaskan begitu ya Pak. Bukan santet, bukan juga sihir, bukan juga gangguan hodam, tapi ada tragedi tanpa disengaja. Nah, ada siluman lele yang sedang bermasalah dipegang sama dia. Akhirnya berpindahlah masalah itu. Tapi ada baiknya biasanya efeknya biasanya si bapak tuh berpindah juga kekuatannya. Maksudnya biasanya punya kekuatan juga si bapaknya. Tapi ternyata bukan si bapak, malah ke anaknya gitu. Nah, ya. Kalau biasanya ke orangnya, tapi bisa juga ke anaknya, sangat bisa. Itulah hal baiknya, positifnya ya Pak. Ada negatif, ada positif. Positifnya biasanya ada kekuatan yang mengikuti tubuh si bapak biasanya, positifnya ya. Nah, tapi ini kebalik malah ke anaknya. Gitu. Jadi mungkin si bapaknya sudah berumur juga ya. Pilih anaknya yang dipilih sama kekuatan itu bisa sangat mungkin. Berarti dah begitu ya Pak ya. Nanti dijelaskan, saya buatkan obat dulu, nanti ditunggu ya. Dah tinggal dimandorin si bapaknya, mau diproses. Salam buat semuanya ya Pak. Nah jadi begitu, itu real asli ya. Jadi pengobatan itu semuanya ada kisah awal mula. Dan ketika dilihat ya hasilnya memang apa adanya ya seperti itu. Si bapak memang dulunya ada masalah dan si bapak mengakui dulunya megang lele dan mengalami hal-hal aneh.